Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan kalimat Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan kalimat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, insya Allah semuanya dimuliakan dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang bahaya sifat riya. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nanti di akhirat kelak ada 3 golongan yang pertama kali dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Golongan yang pertama adalah orang yang mati syahid. Kemudian orang tersebut dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah beberkan, Allah perlihatkan nikmat-nikmat yang telah diberikan kepadanya. Kemudian Allah bertanya kepada orang tersebut, nikmat yang aku berikan begitu banyak kepadamu dipakai untuk apa? Dan orang tersebut menjawab, saya pakai untuk berperang di medan laga ya Allah, sehingga saya meninggal dunia. Apa jawaban Allah? Kata Allah, dusta kamu, bohong kamu. Kamu berjuang bukan karena saya, tetapi kamu berjuang karena supaya dipanggil seorang pahlawan. Hai malaikat, lemparkan orang tersebut ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Dia berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, tapi niatnya supaya dipanggil seorang pahlawan. Akhirnya karena salah niat dia dilemparkan oleh malaikat ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian kelompok yang kedua dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka? Yaitu kelompok orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebut saja kelompok orang-orang kaya, kelompok bos, kemudian dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah perlihatkan nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada orang tersebut. Kemudian Allah bertanya, untuk apa nikmat yang aku berikan begitu banyak dipergunakan oleh kamu semuanya? Apa jawabnya? Ya Allah, saya pergunakan untuk berinfak. Ya Allah, saya bergunakan untuk bersodakoh. Tapi Allah menjawab, bohong kamu, dusta kamu. Kamu berinfak bukan karenaku. Kamu bersodakoh bukan karenaku. Tetapi kamu berinfak, kamu bersedekah supaya di masyarakat dipanggil sebagai seorang dermawan. Hai malaikat, seret orang tersebut dan lemparkan dia ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Dia berinfak, niatnya salah, bukan lillahi ta'ala, tetapi niatnya supaya dipanggil sebagai seorang dermawan. Akhirnya orang tersebut yang berinfak Allah lemparkan ke dalam api neraka. Kemudian selanjutnya kelompok yang ketiga yang Allah panggil, yaitu kelompok orang-orang yang belajar. Kelompok orang-orang yang mengajar, para guru, para ustadz, para kiai. Kelompok orang-orang yang membaca Al-Quran, para qori. Dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah perlihatkan nikmat yang begitu banyak yang telah diberikan pada orang tersebut. Dan Allah bertanya, untuk apa nikmat yang begitu banyak aku berikan pada kamu? Mereka menjawab, ya Allah, saya pergunakan untuk belajar. Ya Allah, saya pergunakan untuk mengajar. Ya Allah, saya pergunakan untuk membaca Al-Quran. Apa jawaban Allah? Kata Allah, bohong kamu semuanya. Kamu belajar, kamu mengajar supaya dipanggil seorang yang pandai.
supaya kamu dipanggil seorang guru, supaya kamu dipanggil seorang ustadz, supaya kamu dipanggil seorang kiai. Naudzubillah min dzalik. Dan kamu yang membaca Al-Quran, kamu baca Al-Quran bukan karena aku. Kamu baca Al-Quran supaya di masyarakat dipanggil sebagai seorang qori. Malaikat seret orang-orang tersebut dan lemparkan ke dalam api neraka. Naudzubillah min dzalik. Saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, insya Allah semua kita dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita tanamkan di dalam hati kita masing-masing. Kalau kita akan melakukan sesuatu, niatin di hati, niatnya ikhlas lillahi ta'ala. Sekali lagi, niatkan di hati kita ikhlas lillahi ta'ala. Jangan karena. Semua itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam satu hadisnya, la yaqbalullah minal a'mal illa ma kana minha khalison wa btugiyalahu wajhu. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amalan-amalan seorang hamba kecuali amalan tersebut niatnya ikhlas lillahi ta'ala, bukan karena yang lainnya, dan niatnya semata-mata untuk mencari keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Libtigha mardotillah. Sekali lagi niatnya libtigha mardotillah, semata-mata untuk mencari keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu yang kita kerjakan, insya Allah amalan-amalan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semua kita yang ada ketika kita akan melaksanakan sesuatu, Allah tanamkan di hati kita termasuk orang-orang yang ikhlas niatnya lillahi ta'ala. Allahumma ja'alna minal mukhlasin, Allahumma ja'alna minal mukhlasin, Allahumma ja'alna minal mukhlasin. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.